Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pagi juga Bapak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau keluarga Ibu bagaimana Bu? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita mungkin sisi praobservasi, tujuannya yaitu untuk mengetahui ataupun awal dari observasi kita atau untuk supervisi Bu. Nah, kira-kira ada permasalahan apa Bu yang dapat saya bantu? Mungkin waktu proses pembelajaran ya, ada sebagian siswa yang kurang fokus atau kurang memperhatikan apa yang kita sampaikan. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Iya. Iya. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran Ibu dulu? Tujuannya agar siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan, khususnya terhadap kandungan isi Al-Quran yang akan kita dipelajari. Oh, jadi tujuannya adalah siswa mampu memahami tentang isi Al-Quran yang akan dipelajari. Iya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana pembelajaran Ibu sebelum dilakukan observasi Bu? Bagaimana proses pembelajarannya ya Pak? Seperti biasa ya, Ya, proses masalahnya pembelajarannya tuh siswa. Masalahnya di situ mungkin karena metode yang kita gunakan terlalu sering, sehingga siswa tuh kayak tidak memperhatikan dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Mungkin juga karena ininya merasa bosan metode yang digunakan itu terus, sehingga tidak menyimak apa yang kita sampaikan itu dengan baik. Iya. Oh, jadi permasalahan adapun pembelajaran yang sebelum kita lakukan observasi ini, siswa itu sulit untuk berkonsentrasi mulai dalam memahami Al-Quran waktu dalam kelas lah Bu? Iya. Iya. Kemudian Bu, bagaimana cara pengembangan yang akan dilakukan Ibu agar siswa tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam memahami proses pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan tanyakan dulu ke siswa kenapa dia merasa bosan atau tidak fokus saat proses pembelajaran, sehingga kita tahu apa ya permasalahan yang dihadapinya, lalu kita kawal mengambil tindakan selanjutnya. Nah, kemungkinan dari saya pribadi ya selaku guru di situ, saya mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan siswa itu tidak fokus mungkin karena materi tentang kandungan Al-Quran tersebut kurang menarik bagi dia. Media yang kita gunakan mungkin terbatas, dan metode yang kita gunakan pun mungkin sudah sering dia dengar, sehingga dia merasa bosan mendengar metode tersebut. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ada lagi kah Bu pengembangan yang bagaimana lagi? Mungkin saya harus mengubah metode yang saya gunakan untuk menyesuaikan dengan pola pikir siswa dan materi yang akan diajarkan. Tidak menggunakan metode yang sama terus gitu ya. Kemudian menggunakan media yang sesuai dengan materi yang mungkin bisa menarik perhatian siswa, sehingga dia mau fokus belajar mengikuti proses pembelajaran. Jadi gurunya harus belajar menggunakan metode atau media dengan baik yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Iya. Kalau boleh tahu Bu, apa strategi Ibu yang akan Ibu gunakan nanti pada kegiatan pembelajaran? Kita edit kok Pak. Strateginya misalnya tadi yang menggunakan metode apa gitu ya? Untuk pemahaman surah tentang surah Al-Maidah ayat 2, atau tadi metodenya ceramah, tanya jawab sama anak-anak mengenai surah tersebut atau kandungannya. Kemudian mengajak anak-anak itu untuk diskusi
debat antar teman tentang kandungan dari surah yang akan dipelajari atau dipelajari. Iya. Kira-kira Bu, dalam melaksanakan strategi Ibu nanti, siapa saja yang akan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut? Siswanya, Iya. yang pastinya siswanya ya di situ melibatkan semua siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin melibatkan guru atau teman sejawat dan guru kepala sekolah agar bisa memperhatikan proses pembelajaran itu dan menilai apakah sudah cukup bagus untuk dilanjutkan, diteruskan dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, jadi yang terlibat mungkin siswanya, kemudian guru-guru dan atau teman sejawat ya Bu. Iya. Kemudian apalagi yang akan dilakukan Ibu agar kondisi siswa yang ada di kelas itu dapat melaksanakan seperti yang Ibu harapkan Bu? Mungkin saya akan mengajak siswa untuk aktif terus ya, mengikuti proses pembelajaran. Mungkin mengubah pola duduk mereka yang dulunya bersusun jadi acak atau supaya kawa diskusi antar mereka. Dan kemudian mengubah metode yang saya gunakan yang dulunya cuma ceramah diubah jadi diskusi, dan di situ siswanya yang aktif untuk diskusi. Kita selaku guru cuman memandu atau membimbing supaya diskusi tersebut terarah sesuai dengan materi yang dipelajari. Iya Bu. Jadi kegiatan kita nanti yaitu kegiatan supervisi, tujuannya adalah Bu untuk membantu kita dalam meningkatkan kompetensi agar perkembangan yang dapat kita lakukan itu semakin meningkat Bu. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas Bu? Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai jadwal yang ditentukan, baik di sekolah maupun di supervisi. Iya, mudah-mudahan kegiatan kita pada waktu yang akan datang itu berjalan dengan lancar seperti yang Ibu harapkan. Mungkin untuk sisi observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan maaf Bu mengganggu kegiatan Ibu selama ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.